Bonjour, bertemu kembali di channel Kelas Prancis, channel yang akan membuat kalian bisa berbahasa Prancis dengan baik dan benar. Di sesi ini, kita akan melanjutkan pelajaran tentang passé composé, yaitu salah satu tenses yang digunakan oleh orang Prancis untuk menyatakan satu tindakan atau kejadian yang pada saat kita bicara sudah selesai dilakukan atau sudah terjadi. Di mana rumusnya adalah menggunakan kata kerja bantu avoir plus participe passé. Nah, ternyata ada sekelompok kata kerja, sekitar 17 kata kerja jumlahnya, yang dalam passé composé-nya tidak menggunakan kata kerja bantu avoir, tapi menggunakan kata kerja bantu être. Oke, jadi formulasinya atau rumusannya adalah bukan avoir plus participe passé, tapi être plus participe passé atau bentuk lampau dari kata kerja utamanya. Masih ingat konjugasi kata kerja être? Je suis, tu es, il est, elle est, nous sommes, vous êtes, ils sont, elles sont. Lalu, apa saja ke-17 kata kerja itu? Oke, ada cara yang banyak digunakan untuk bisa menghafal dengan mudah ke-17 kata kerja tersebut, karena kalian harus menghafalnya, yaitu dengan mengingat nama Dr. Mrs. Van der Trump. Siapakah dia? Tidak tahu. Hanya nama ini terdiri dari 17 huruf, di mana setiap hurufnya mewakili huruf pertama ke-17 kata kerja tersebut. Jadi ini hanya untuk membantu menghafal biar lebih mudah ke-17 kata kerja tersebut, yaitu ingat Miss Dr. Mrs. Van der Trump. Oke, kita lihat kata kerjanya. Yang pertama adalah D, mewakili kata kerja descendre. Partisipasinya atau bentuk lampaunya descendu, yang maknanya adalah turun. Lalu R, mewakili kata kerja rester. Untuk lampaunya gampang karena berakhiran er, itu rester pakai e aksen, dan maknanya adalah tinggal atau to stay dalam bahasa Inggris. Oke. Lalu dalam kata Mrs, M mewakili kata kerja monter. Partisipasinya juga gampang karena berakhiran er, dan maknanya yaitu monter pakai e aksen, dan maknanya adalah naik. Lalu ada R, mewakili kata kerja retourner. Partisipasinya juga gampang karena berakhir R, yaitu retourner pakai e aksen, dan maknanya adalah kembali, to return dalam bahasa Inggris. Lalu S, mewakili kata kerja sortir. Nah, ini kata kerja berakhiran ir. Partisipasinya atau bentuk lampaunya yaitu sorti, akhirannya i saja, dan maknanya adalah keluar.
to go out atau to hang out dalam bahasa Inggris. Selanjutnya, venir. Partisipasinya venu. Oke, maknanya adalah datang atau to come. Lalu a mewakili kata kerja arriver. Partisipasinya gampang karena berakhiran er dan maknanya adalah tiba. To arrive dalam bahasa Inggris. Oke, lalu n. N mewakili kata kerja naître. Untuk lampaunya juga tidak beraturan, yaitu n, ne, n, e, aksen. Oke, naître. Untuk lampaunya ne. Maknanya terlahir atau lahir. Oke. Lalu dalam kata der, ada d mewakili kata kerja devenir dan partisipasinya mirip seperti venir, yaitu devenu. Akhirannya u. Venir menjadi venu, devenir menjadi devenu. Dan maknanya adalah menjadi atau to become. Tadi to come, venir to come, devenir to become. Oke. Lalu ada huruf e mewakili kata kerja entrer. Partisipasinya gampang karena berakhiran er dan maknanya adalah masuk atau to enter dalam bahasa Inggris. Lalu ada r. R yang ini mewakili kata kerja rentrer. Partisipasinya juga gampang karena berakhiran er, yaitu rentrer pakai e aksen dan maknanya adalah pulang atau go home. Selanjutnya untuk kata train, T mewakili kata kerja tomber. Partisipasinya juga gampang karena berakhiran er, yaitu jadi tomber pakai e aksen. Maknanya jatuh atau to fall dalam bahasa Inggris. Lalu ada R lagi. R yang ini mewakili kata kerja revenir. Kira-kira partisipasinya apa? Betul sekali. Revenu. Venir bentuk lampaunya venu, devenir bentuk lampaunya devenu. Nah, revenir bentuk lampaunya adalah revenu dan maknanya adalah datang kembali atau to come back. Lalu ada huruf A. A di sini mewakili kata kerja aller. Sudah tahu kata kerja aller, berakhiran er dan partisipasinya otomatis aller e aksen, artinya pergi atau to go. Lalu kita punya M yang mewakili kata kerja mourir. Partisipasinya adalah mort, maknanya mati atau meninggal. Lalu kita punya P. P mewakili kata kerja partir. Seperti yang berakhiran ir dalam sortir, bentuk lampau dari kata kerja partir adalah parti. Akhirannya i. Maknanya berangkat atau to leave dalam bahasa Inggris. Lalu P yang terakhir mewakili kata kerja passer. Bentuk lampaunya gampang karena er, yaitu passer e aksen dan maknanya adalah lewat atau to pass dalam bahasa Inggris.
Oke, gampang kan? Jadi, untuk menghafal kata kerja, ke-17 kata kerja itu, ingat nama Dr. Mrs. Van der Trump. Untuk lebih jelasnya, kita lihat contohnya. Oke, bagaimana menggunakan passé composé dengan être plus participe passé. Misalnya kita ambil contoh kata kerja arriver. Oke, kalau saya katakan j'arrive, saya tiba, atau I'm coming dalam bahasa Inggris, présent. Passé composé-nya adalah je suis arrivé. Bukan j'ai arrivé, tapi je suis arrivé. J'arrive, je suis arrivé. Présent, past tense atau passé. Tu arrives, tu es arrivé. Kamu tiba, kamu sudah tiba. Il arrive, il est arrivé. Elle arrive, elle est arrivée. Nous arrivons, kamu tiba, nous sommes arrivés. Kami sudah tiba. Vous arrivez, vous êtes arrivés. Ils arrivent, ils sont arrivés. Elles arrivent, elles sont arrivées. Oke? Gampang kan? Oke. Tapi ada satu catatan. Untuk passé composé yang menggunakan kata kerja bantu être, ingat kata kerja bantu être bukan avoir, ada aturan tambahan yang menurut saya menyebalkan. Oke, di mana bentuk lampaunya atau partisipasinya ditambah huruf e di belakang jika subjeknya feminin, dan ditambah huruf s jika subjeknya plurial atau jamak. Bingung? Kita lihat contoh lagi. Misalnya saya mau bilang bisnya sudah datang. Le bus est arrivé. Oke, bisnya sudah tiba. Tapi la voiture est arrivée. Mobilnya sudah tiba. Lihat, untuk la voiture est arrivée, arrivée-nya ditambah e di belakang. Kenapa? Karena subjeknya feminin, itu la voiture. Untuk le bus est arrivé, arrivée-nya biasa. Oke, tidak ditambah e di belakang. Lalu misalnya les taxis sont arrivés. Taksi-taksinya sudah tiba. Plurial, jamak subjeknya, taksi-taksi. Maka partisipasinya ditambah s. Jadi arrivé ke aksen s. Karena les taxis. Sudah ada bayangan? No? Kita lihat contoh lain. Misalnya, le directeur est parti. Direkturnya sudah berangkat. La secrétaire est partie. Sekretarisnya sudah berangkat. La secrétaire est partie, partinya pakai ditambah e karena subjeknya la secrétaire, perempuan. Lalu les employés sont partis. Karyawan-karyawannya sudah berangkat.
les employés, banyak karyawan-karyawan, otomatis partinya ditambah huruf S karena subjeknya les employés pluriel. Les employés sont partis. Tapi pengucapannya sama karena huruf S di belakang kata tidak pernah dibaca. Contoh lain biar lebih jelas. L'année dernière, tahun kemarin, Jean est allé à Bali. Jean pergi ke Bali. Julie est allée à Lombok. Julie pergi ke Lombok. Untuk Julie, alenya ada tambahan E di belakang karena Julie, perempuan. Jean et Julie sont allés à Paris. Jean dan Julie pergi ke Paris tahun kemarin. Oke. Alenya ditambah huruf S. Kenapa? Karena subjeknya Jean et Julie. Pluriel. Gampang kan? Sudah ada bayangan? Atau saya kasih contoh lagi dalam paragraf. Oke, misalnya saya ingin bercerita tentang perjalanan saya ke Prancis bersama keluarga. Saya tahun kemarin. L'année dernière, tahun kemarin, j'ai voyagé en France avec ma famille. Saya bepergian ke Prancis dengan keluarga saya. J'ai voyagé. Untuk voyager pakai avoir. J'ai voyagé. Kenapa? Karena voyager tidak masuk dalam kelompok 17. Oke? Nous sommes partis de Jakarta samedi soir. Kami berangkat dari Jakarta Sabtu malam. Nous sommes partis. Partis pakai être. Nous sommes. Kenapa? Karena partir masuk dalam kelompok 17. Oke? Et nous sommes arrivés à Paris dimanche. Kami tiba di Paris hari Minggu. Nous sommes arrivés. Arrivés pakai être, nous sommes. Karena arrivé masuk dalam kelompok 17. À Paris, nous sommes restés à l'hôtel. Kami tinggal di hotel. Restés juga masuk dalam kelompok 17, jadi pakai être. Nous sommes restés. Nous avons visité des châteaux. Kami mengunjungi istana-istana. Nous avons visité. Untuk visiter pakai avoir karena tidak masuk dalam kelompok 17. Jadi nous avons visité. Oke, dan visiter tidak pakai S karena avoir. Karena peraturan ditambah E dan S hanya berlaku untuk passé composé menggunakan kata kerja bantu être. Avoir tidak. Puis nous avons mangé au restaurant. Kemudian kami makan di restoran. Nous avons mangé. Manger pakai kata kerja bantu avoir. Karena manger tidak masuk dalam kelompok 17. Et finalement, nous sommes allés à la Tour Eiffel. Akhirnya kami pergi ke Menara Eiffel. Nous sommes allés à la Tour Eiffel. Aller pakai kata kerja bantu être. Masuk dalam kelompok 17. Dan aller di belakangnya ditambah S karena subjeknya nous. Pluriel. Gimana? Gampang kan? Oke, untuk yang baru gabung silakan subscribe dan jangan lupa like-nya agar channel ini terus berkembang dan kalian bisa terus mengikuti pelajaran bahasa Perancis dari saya.
Kalau masih belum jelas, silakan tulis pertanyaan di kolom komentar. Oke?